Assalamualaikum, hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi bersama aku Nelly. Seperti biasanya aku bakalan melihat sebuah video. Dan video kali ini teman-teman yang mau kuliah, ini ada sebuah video berjudul Bahasa Melayu Kian Layu, lebih pilih bahasa Inggris di Malaysia. Wah, parah ini kalau benar-benar terjadi ya, kalau benar-benar gitu ya. Tapi sejauh ini sih emang sih menurut aku di Malaysia itu mereka kayaknya lebih suka dengan bahasa Inggris teman-teman. Kayak lebih apa ya, mereka lebih dalam sehari-hari itu kayaknya lebih suka menggunakan bahasa Inggris menurut aku ya, anak mudanya gitu teman-teman. Bukan berarti nggak ada yang menggunakan bahasa Melayu, bukan berarti nggak ada ya, tapi ini mereka tuh kayaknya lebih antusias dengan menggunakan bahasa Inggris. Aku juga nggak tahu sih kayak gimana konsepnya ya, tapi sejauh ini aku lihat emang kayak gitu. Contohnya aja nih, kayak film-film, drama-drama Malaysia tuh kayaknya dicampur-campur bahasanya ya. Banyak, bahkan ada yang mereka tuh lebih fokus menggunakan bahasa Inggris gitu teman-teman. Nah, kalau ini benar terjadi, wah parah ini teman-teman. Kalau sampai bahasa Melayu itu kayak layu dan mereka lebih pilih bahasa Inggris ya. Seharusnya mereka harus seimbang ya, menggunakan bahasa Inggris dan juga bahasa Melayunya. Oke, sebelum kita play di video, buat teman-teman yang udah mampir channel aku, makasih banyak. Semoga teman-teman semuanya panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberi kesehatan. Amin. Jadi cus, kita lihat dulu video kali ini. Let's go. Bahasa Melayu sebagai bahasa nasional dan resmi di Malaysia. Malaysia. Video Rina teman-teman silahkan lihat linknya di deskripsi video aku ya. Negara tersebut. Namun dalam beberapa dekade terakhir, penggunaan bahasa Inggris semakin meningkat, terutama di kalangan generasi muda dan profesional. Di video kali ini kita akan mengeksplorasi fenomena ini. Ya, juga kayak kalau di Indonesia kayak beliho iklan-iklan itu kan menggunakan bahasa Indonesia ya, tapi mereka kayaknya lebih banyak menggunakan bahasa Inggris teman-teman menurut aku ya. Nggak tahu sih. Terus kayak anak-anak yang sekolah tinggi yang kalau di Indonesia tuh kuliah kan mengerjakan skripsi kan pakai bahasa Indonesia, tapi mereka kayaknya lebih ke bahasa Inggris teman-teman. Ketika Malaysia merdeka pada tahun 1957, bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa nasional dan resmi negara. Ia bertujuan untuk mempersatukan berbagai etnis dan kelompok bahasa yang ada di Malaysia. Bahasa ini juga menjadi medium utama dalam sistem pendidikan nasional. Berikut ini beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan penggunaan bahasa Inggris di Malaysia. Oke, ini faktor-faktornya ya. Globalisasi dan ekonomi. Globalisasi dan ekonomi Dalam katanya. era globalisasi, bahasa Inggris dianggap sebagai bahasa internasional yang penting untuk berkomunikasi di tingkat global. Ya, penting sih, Banyak penting perusahaan ya. multinasional yang beroperasi di Malaysia menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama mereka. Wah. Hal ini mendorong masyarakat, terutama generasi muda, untuk menguasai bahasa Inggris demi mendapatkan peluang kerja yang lebih baik. Jadi menyangkut ke lapangan kerja juga ya teman-teman ya. Sistem pendidikan. Sistem pendidikan. Banyak sekolah swasta dan internasional di Malaysia yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Nah, itu dia. Selain itu, mata pelajaran sains dan matematika diajarkan dalam bahasa Inggris di beberapa sekolah negeri. Nah. Meskipun kebijakan ini mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Jadi udah di sistem pendidikannya udah kayak gitu ya. Konten media dan hiburan seperti film, musik, dan program Nah, televisi betul kan? banyak yang disajikan dalam bahasa Inggris. Soalnya aku juga sering nonton film Malaysia, drama di Malaysia kalangan teman-teman, anak karena muda. aku juga suka gitu ya. Prestis sosial. Praktis sosial. Penguasaan bahasa Inggris seringkali dianggap sebagai simbol status sosial yang lebih tinggi. Oh, jadi Pendidikan yang kalau mereka tuh baik. jago bahasa Inggrisnya, Hal berarti ini mereka tuh membuat banyak orang mendorong menganggapnya anak-anak mereka statusnya lebih belajar tinggi gitu dan ya. menggunakan bahasa Inggris. Berikut ini dampak penggunaan bahasa Inggris yang terus saja meningkat. Erosi budaya dan identitas Erosi nasional. budaya dan identitas Penggunaan nasional. bahasa Inggris yang semakin dominan dapat menyebabkan erosi budaya dan identitas nasional. Bahasa Melayu adalah simbol Jadi identitas krisis lah, bangsa, krisis dan identitas kehilangan ya. penggunaannya dapat melemahkan rasa kebersamaan dan keunikan budaya Malaysia. Orang Malaysia. Keterbatasan penggunaan bahasa Melayu. Keterbatasan Generasi penguasaan muda yang bahasa lebih banyak Melayu. menggunakan bahasa Wah. Inggris mungkin mengalami keterbatasan dalam penguasaan bahasa Melayu yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam memahami dan mengekspresikan diri dalam bahasa tersebut. Padahal bahasa Melayu itu bahasa mereka gitu ya.
Berikut ini data dan fakta mengenai penggunaan bahasa Inggris di Malaysia. Oke, kita lihat data dan fakta ini. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia pada tahun 2020, sekitar 20% keluarga di Malaysia menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama di rumah, meningkat dari Di rumah 13% pada tahun 2010. Sebuah studi oleh WR Sosial dan Pilihan Konsumen bahasa di media pada tahun sosial. 2021 mengungkapkan bahwa lebih dari 60% pengguna media sosial di Malaysia lebih sering berkomunikasi dalam bahasa Inggris daripada bahasa Melayu. Wah, beda ya sama kita. Kita kalau nggak bahasa Indonesia, bahasa daerah, ya kan? Penggunaan bahasa Melayu di Malaysia, beberapa tokoh dan ahli bahasa telah bersuara mengenai pentingnya melestarikan bahasa ini. Mereka memperingatkan bahwa penurunan penggunaan bahasa Melayu dapat mengancam identitas nasional dan warisan budaya Malaysia. Wah, Profesor Dr. Awang Sarian adalah seorang ahli bahasa dan mantan ketua pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia. oke. Beliau telah menyuarakan keprihatinannya terhadap penggunaan bahasa Melayu yang semakin menurun di kalangan generasi muda Malaysia. Wah, Dr. Awang Sarian menekankan pentingnya penguatan pendidikan bahasa Melayu di sekolah dan mendorong masyarakat untuk bangga menggunakan bahasa nasional mereka. ya perlu itu ya. Tan Sri Dr. Rais Yatim, seorang tokoh politik dan Tan mantan Sri. Menteri Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan Malaysia, juga merupakan pendukung kuat bahasa Melayu. Beliau sering berbicara tentang pentingnya mempertahankan bahasa Melayu sebagai bahasa utama dalam administrasi, pendidikan, dan Iya. kehidupan sehari-hari. Betul, setuju. Ini mereka lebih fokus di menggunakan bahasa Datuk Inggris Sri ya. Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Datuk. Malaysia saat ini telah berbicara tentang pentingnya bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan nasional. Anwar Ibrahim menekankan bahwa bahasa Melayu harus tetap menjadi bahasa utama dalam konteks nasional dan resmi. Betul. Dr. Theo Kok Seong, seorang ahli budaya dan profesor di Universitas Kebangsaan Dr. Malaysia, Theo Kok Seong. adalah salah satu akademisi yang vokal tentang pentingnya bahasa Melayu. Beliau sering menyuarakan keprihatinannya terhadap tren penurunan penggunaan bahasa Melayu, terutama di kalangan generasi muda dan wilayah perkotaan. Wah, Dr. Theo Kok Seong menekankan bahwa bahasa Melayu bukanlah hanya alat komunikasi, tetapi juga membawa identitas budaya dan Identitasnya. nilai-nilai nasional. Beliau mendesak pemerintah dan masyarakat untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam memperkuat penggunaan bahasa Melayu di sektor ini. Dr. Lim Switin adalah seorang penyair dan penulis Dr. terkenal di Malaysia Lim yang juga sangat Switin. peduli terhadap masa depan bahasa Melayu. Ini Beliau penyair sering ya? menggunakan platform sastra untuk menyuarakan keprihatinannya mengenai penurunan penggunaan bahasa Melayu di Ubah kalangan sistem generasi muda. pengajaran dan Melalui pembelajaran karya-karyanya, bahasa Melayu. Dr. Lim berusaha untuk menanamkan kecintaan terhadap bahasa Melayu dan pentingnya menjaga warisan budaya. Ya, penting banget. Dato Dr. Hasan Ahmad, mantan Dato ketua pengarah Dr. DPP dan juga seorang ahli Hasan. bahasa terkemuka, telah lama memperjuangkan pentingnya bahasa Melayu. Beliau adalah salah satu tokoh yang paling vokal dalam mengkritik kebijakan pendidikan. Wah, Beliau adalah salah satu tokoh yang paling vokal dalam mengkritik kebijakan pendidikan yang cenderung memikirkan bahasa Melayu. oke. Siti Zainun Ismail adalah Siti seorang Zainun sastrawan dan Ismail. akademisi yang aktif dalam memperjuangkan penggunaan bahasa Melayu. Beliau sering mengkritik kebijakan yang dianggap merugikan bahasa Melayu dan menekankan pentingnya pendidikan dalam bahasa Melayu untuk menjaga keutuhan budaya dan identitas nasional. Wah, teman-teman, jadi itu ya. Bahasa Melayu adalah tulang punggung identitas nasional di Malaysia. Meskipun penggunaan bahasa Inggris semakin meningkat karena beberapa faktor global dan lokal, penting untuk menemukan keseimbangan yang tepat agar bahasa Melayu tetap hidup dan berkembang. Ya, nggak tenggelam ya bahasa Melayunya. Jadi harus seimbang dengan penggunaan bahasa Inggris, teman-teman. Nah, tapi aku sih setuju sih yang tadi dibilang sistem pembelajarannya tuh harusnya juga dengan menggunakan pengantar bahasa Melayu ya. Karena itu bahasa mereka, bahasa identitas negara mereka ya.
tapi mereka lebih fokus ke bahasa Inggris teman-teman, karena aku salah satu pecinta film Malaysia, drama Malaysia, kayak emang mereka tuh kayak lebih seneng gitu, lebih antusias gitu menggunakan bahasa Inggris daripada menggunakan bahasa Melayu teman-teman. Nggak tahu juga sih. Terus kayak papan-papan promosi, kayak kalau di Indonesia kan baliho gitu ya, papan-papan iklan, mereka tuh kayak lebih menggunakan bahasa Inggris juga menurut aku teman-teman. Terus kayak kalau di Indonesia kayak rapat gitu ya, mereka juga kayaknya lebih petinggi itu ya menggunakan bahasa Inggris teman-teman. Seharusnya mereka dong yang melestarikan bahasa Melayu ya. Tapi itulah yang tadi, culture. Katanya kalau mereka tuh menggunakan bahasa Inggris tuh status sosialnya tuh kayak lebih gitu teman-teman di sana ya. Tapi itu juga bahaya juga menurutku ya. Itu bisa menenggelamkan bahasa Melayu itu sendiri kalau mereka lebih fokus ke bahasa Inggris menurut aku. Jadi seharusnya seimbang gitu ya. Nah, mungkin kali ini kita cukup sekian dulu teman-teman. Mungkin kita bisa jumpa lagi di next video. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih. See you. Bye. Assalamualaikum. Kalau kita orang Indonesia sih, kalau kita nggak menggunakan bahasa Indonesia, kayaknya kita lebih sering menggunakan bahasa daerah deh. Ya nggak sih? Kalau aku ya, kalau nggak bahasa Indonesia lebih fokus ke bahasa daerah kalau menggunakan, baik itu di media sosial atau dimanapun.